Namaku Maya. Usia 32 tahun. Aku menikah dengan Randy, pria yang dulu kuanggap anugerah dari Allah. Kami menikah dengan sederhana, di masjid kecil dekat rumah orang tuaku. Tidak mewah, tapi penuh doa dan air mata haru. Kami tinggal di rumah mungil hasil tabungan bersama. Setiap sudut rumah itu adalah kenangan. Dapur kecil tempat aku belajar memasak makanan kesukaan Randy. Kamar sempit tempat kami menangis bersama saat pertama kali kehilangan calon anak kami. Sofa di ruang tengah, tempat kami sering rebahan sambil nonton film dan saling peluk tanpa alasan. Rumah itu saksi bahwa kami pernah sangat saling mencintai. Tapi tidak ada yang bisa menjamin cinta akan selalu tinggal. Awalnya, semuanya terasa biasa. Aku masih masak setiap pagi. Randy masih mencium keningku sebelum berangkat kerja. Tapi perlahan, ia berubah. Tidak pulang tepat waktu. Tidak banyak bicara. Senyum dan pelukannya seperti dipinjam. Bukan milik aku lagi. Dan malam itu, semuanya mulai terbuka. Saat aku sedang membersihkan mobil Randy karena dia minta aku menyiapkannya untuk acara kantor, aku melihat sesuatu. Sebuah lipstik merah menyala, terjepit di sela kursi belakang. Aku diam. Tidak langsung marah. Tidak langsung bertanya. Aku hanya menatap lipstik itu. Warnanya bukan seperti yang biasa aku pakai. Aku ingat betul, karena aku tidak pernah suka warna mencolok. Aku lebih sering pakai nude, peach, atau paling gelap hanya warna berry. Aku simpan lipstik itu di laci kamar. Aku tunggu sampai Randy pulang. Tapi malam itu dia telat lagi. Katanya ada rapat. Padahal aku tahu, bosnya sedang umroh. Besoknya, aku tanya pelan, "Mas, ini lipstik siapa?" Dia melirik, lalu tertawa kecil. "Itu? Oh, mungkin punya teman kantor. Nempel pas nebeng mobil." Jawaban yang terlalu cepat dan terlalu ringan. Seperti sudah dilatih. Aku tidak percaya. Tapi aku diam. Beberapa hari kemudian, ibu warung di dekat rumah bisik-bisik saat aku beli sabun. "Mbak Maya, maaf ya. Saya cuma khawatir. Tapi kemarin malam saya lihat ada perempuan keluar dari rumah Mbak. Pakai baju seksi. Jam 11 malam." Jantungku berhenti berdetak. Aku tidak bilang apa-apa. Aku senyum. Lalu jalan pulang pelan-pelan sambil bawa kantong plastik berisi sabun dan air mata. Aku mulai mengawasi Randy. Diam-diam. Aku cek ponselnya saat dia tidur. Banyak chat yang sudah dihapus. Tapi aku bukan orang bodoh. Aku tahu, kalau semua bersih, justru makin mencurigakan. Sampai akhirnya aku menemukan satu nama. Vina. Tidak ada foto. Tidak ada chat. Tapi nama itu muncul beberapa kali dalam log panggilan. Selalu malam hari. Selalu lebih dari 10 menit. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku peluk Randy dari belakang. Dia diam saja. Tidak membalas pelukan. Aku tahu dia bukan milikku lagi. Keesokan harinya, aku putuskan pulang lebih awal dari kantor. Aku ingin memastikan firasatku. Hatiku berdebar. Tanganku dingin. Aku buka pintu rumah pelan-pelan. Sepi. Tapi ada sepatu asing di dekat rak. Tumit tinggi. Warna silver. Mencolok. Aku jalan pelan. Nafasku tercekat. Dan di ruang tamu aku melihatnya. Perempuan. Duduk di sofa kami. Pakai dasterku. Daster yang pernah aku kenakan saat ulang tahun Randy tahun lalu. Dia menyilangkan kaki. Sedang main ponsel. Santai. Seolah dia pemilik rumah. Beberapa detik kemudian, Randy keluar dari kamar. Hanya mengenakan handuk di pinggang. Dia terdiam melihatku. Aku juga terdiam. Tapi air mataku jatuh tanpa aku sadari. Randy tidak panik. Tidak membela diri. Dia hanya berkata, "Kenalin, ini Vina. Dia sekarang tinggal sama kita." Dunia runtuh. Tapi aku masih berdiri. Karena aku belum selesai. Cerita ini belum selesai. Aku tidak membalas ucapan Randy. Tidak juga menoleh ke arah perempuan itu. Aku hanya memandang ruang tamu yang dulu aku hias sendiri.
Tirai putih yang aku jahit dengan tangan sendiri. Vas bunga di meja yang tiap minggu aku ganti isinya. Semua tampak asing. Semua terasa bukan milikku lagi. Langkahku berat saat meninggalkan rumah. Tapi lebih berat lagi rasanya ketika anakku yang baru berusia 5 tahun menatapku dari balik pintu kamar. Matanya bingung. Tidak mengerti. Tapi dia tahu. Ibunya sedang hancur. Aku tidak sempat menjelaskan apa-apa. Aku hanya bilang, nanti mama jemput, ya. Dan aku pergi. Naik ojek online. Dengan tas kecil yang hanya berisi dompet, ponsel, dan air mata yang belum sempat kering. Aku kembali ke rumah orang tuaku. Ibu menyambutku dengan pelukan. Tidak banyak tanya. Seperti tahu, bahwa jika satu kalimat saja keluar dari mulutnya, aku akan pecah berkeping-keping. Malam itu, aku tidur dalam pelukan ibu. Tapi mimpi buruk terus datang. Wajah Randy dan perempuan itu menari-nari di kepalaku. Aku terbangun tengah malam, sesak, nafas pendek, dada seperti ditekan batu besar. Aku tidak mengerti, bagaimana bisa Randy berubah secepat itu. Dulu dia lelaki yang selalu takut menyakitiku. Dulu dia lelaki yang menangis saat aku keguguran. Dulu dia lelaki yang rela naik motor kehujanan hanya untuk bawain aku bakso tengah malam. Sekarang, dia membawa perempuan lain, memakaikannya dasterku, dan menyuruhnya tinggal di rumah kami. Hari-hari selanjutnya aku mencoba tegar. Aku urus anakku. Aku tetap bekerja. Tapi pikiranku tidak pernah tenang. Aku mulai mendapat kabar dari tetangga. Mbak Maya maaf. Tapi si Vina itu tiap sore suka nyuruh anak kecil beli kopi sachet di warung. Terus dia duduk-duduk di teras. Kadang cuma pakai celana pendek banget. Mbak, saya lihat dia beberapa kali bawa laki-laki lain juga. Bukan Mas Randy. Kupingku panas. Dadaku terbakar. Aku hubungi Randy. Mas, bener kamu biarin perempuan itu tinggal di rumah? Bener. Dia butuh tempat. Aku sayang sama dia, Mei. Kata itu seperti pisau. Terus anak kita gimana? Anak? Ya kamu yang bawa, kan? Aku pikir kamu yang mau urus. Aku lemas. Laki-laki ini bukan Randy yang aku kenal. Ini tubuh yang sama. Tapi isinya telah dirasuki ego dan nafsu. Aku diam. Tapi sejak hari itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam hatiku. Bukan lagi kesabaran. Bukan lagi harapan. Tapi dendam. Dendam yang lama-lama mengendap menjadi rencana. Aku mulai datang diam-diam ke sekitar rumah. Mengamati dari jauh. Rumah itu berubah. Ada jemuran pakaian dalam asing di halaman. Ada suara tertawa keras dari dalam. Tidak ada lagi suara adzan yang biasa aku putar dari speaker kecil di ruang tengah. Rumah itu sudah dikutuk menjadi tempat kotor. Aku sempat bicara pada sahabatku. Rika, Mei, kamu masih bisa pergi. Hidupmu belum selesai. Jangan pikirin mereka. Aku hanya senyum. Tapi di dalam diriku, keputusan sudah dibuat. Aku tidak akan diam. Aku tidak akan pasrah. Rumah itu dulu aku isi dengan doa. Dengan cinta. Dengan air mata dan perjuangan. Dan jika rumah itu sekarang menjadi tempat zina, maka biarlah rumah itu hilang dari dunia. Malam demi malam aku susun rencana. Aku kumpulkan informasi. Aku tahu kapan mereka pergi, kapan rumah kosong, kapan waktu yang paling aman. Aku beli bensin. 2 jeriken. Aku simpan di tempat yang tidak mencolok. Tidak ada yang tahu. Bahkan orang tuaku pun tidak curiga. Randy telah memilih. Dan aku juga akan memilih. Tapi pilihanku akan jadi akhir dari segalanya. Malam itu sunyi. Langit mendung. Seolah Allah pun tahu bahwa bumi sedang menyimpan dendam perempuan yang terlalu lama diam. Aku pakai jaket hitam dan masker. Rambutku aku gulung ke dalam hoodie. Sepatu kets yang sudah kusam menjejak tanah tanpa suara. Tidak ada yang tahu aku keluar malam itu. Anakku tidur di rumah ibu, peluk boneka. Tak tahu bahwa ibunya sedang menyiapkan sebuah keputusan besar. Aku berdiri di ujung gang. Mengawasi rumah yang dulu kusebut rumahku. Lampunya mati.
Kosong. Aku tahu Randy dan Vina pergi keluar kota sejak pagi. Sebuah postingan di media sosial mereka menunjukkan mereka sedang menginap di villa. Tertawa. Bahagia. Di atas luka yang mereka timbun di tubuhku. Aku tunggu sampai benar-benar yakin. Tidak ada suara. Tidak ada pergerakan. Hanya bayangan rumah yang sunyi dan gelap. Aku buka pagar pelan. Suaranya berderit lirih. Tapi tidak ada yang peduli. Tetangga sebelah rumah sedang bepergian. Rumah di seberangnya kosong. Malam itu milikku. Aku buka pintu dengan kunci cadangan. Kunci yang dulu aku sembunyikan di pot bunga depan rumah. Untuk jaga-jaga kalau aku pernah lupa bawa kunci. Randy mungkin lupa mengubah posisinya. Atau mungkin dia pikir aku terlalu bodoh untuk melakukan sesuatu. Ternyata dia yang bodoh. Begitu masuk, aroma rumah itu menusuk. Parfum perempuan. Dan bau yang tidak bisa aku jelaskan. Tapi membuat perutku mual. Aku jalan pelan ke ruang tamu. Sofa itu masih di sana. Tapi sudah lusuh. Ada bekas lipstik di bantal sandarannya. Meja kopi penuh remah makanan. Tidak ada lagi kehangatan. Tidak ada lagi ketenangan. Aku ke kamar. Kamar kami. Sekarang ada 2 bantal besar berwarna pink. Sprei motif hati. Gambar boneka di dinding. Cermin dengan lampu-lampu kecil. Segalanya menjijikkan. Aku buka lemari. Bajuku sudah tidak ada. Semua diganti dengan pakaian dalam yang tidak sopan, baju tidur ketat, dan parfum beraneka rupa. Tanganku gemetar. Tapi tidak ada air mata. Tidak malam ini. Aku buka jeriken pertama. Aku tuang dari garasi. Lalu ke dapur. Ke ruang tengah. Terakhir. Ke kamar itu. Setiap tetes bensin seperti doa. Doa yang dikirim dengan luka. Doa untuk menghapus tempat ini dari peta. Aku berdiri di tengah kamar. Menatap ke sekeliling. Mengambil korek gas kecil dari saku. Dan aku berkata pelan. Kalian tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Tidak akan pernah. Aku nyalakan api. Lidahnya kecil. Tapi cepat menjilat. Tirai terbakar pertama. Lalu sprei. Lalu karpet. Dalam hitungan detik. Ruang itu berubah menjadi neraka kecil yang aku ciptakan sendiri. Aku lari keluar. Tidak menoleh. Tidak berteriak. Tidak panik. Aku hanya berjalan cepat ke ujung gang. Lalu masuk ke gang sempit yang tidak ada CCTV. Di belakangku, api menjilat langit. Asap hitam mulai naik ke atas. Alarm rumah tetangga berbunyi. Orang-orang mulai keluar. Teriakan. Panik. Tapi aku sudah jauh. Aku jalan kaki sampai ke jalan raya. Naik angkutan. Sampai rumah ibu sebelum subuh. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang curiga. Tidak ada yang bertanya. Paginya, rumah itu sudah tinggal abu. Berita menyebar cepat. Kebakaran hebat di kompleks perumahan. Rumah hangus tanpa sisa. Polisi menyelidiki. Tapi tidak ada tanda-tanda kabel korslet. Tidak ada sisa bensin yang bisa dijadikan bukti. Tidak ada saksi. Randy datang ke rumah ibu. Wajahnya pucat. Matanya merah. Mei, rumah kita kebakar. Habis semua. Aku hanya menatapnya. Dan, itu rumah kamu. Bukan rumah kita. Dia diam. Dan untuk pertama kalinya, Randy tidak bisa berkata-kata. Vina tidak datang. Entah kemana. Atau mungkin, sudah pergi sejak semuanya hancur. Tapi aku di sini. Masih berdiri. Dengan anakku. Dengan luka yang belum sembuh. Tapi sekarang, aku bisa tidur tenang. Karena rumah itu, sudah tidak ada lagi. Sejak malam itu, aku tidak lagi jadi Maya yang dulu. Perempuan yang mudah memaafkan. Perempuan yang tahan disakiti berkali-kali. Yang bisa menangis diam-diam sepanjang malam lalu tetap memasak sarapan keesokan harinya. Dia sudah mati. Terbakar bersama rumah yang dulu ia jaga dengan cinta. Kini aku berbeda. Tapi itu bukan berarti aku tidak merasa bersalah. Ada malam-malam ketika aku terbangun. Peluh dingin membasahi leherku. Suara api, jeritan,
Meski tak pernah benar-benar ada, bergema di kepala. Tapi setiap kali aku menatap wajah anakku saat ia tertidur, aku tahu, apa yang aku lakukan bukan sekadar balas dendam. Aku membakar rumah itu untuk menyelamatkan kami. Hari-hari berlalu. Polisi datang ke rumah ibu. Bertanya, menyelidik, tapi tidak ada bukti. Tidak ada yang bisa menudingku secara langsung. Mereka hanya mencatat keterangan, mengangguk, lalu pergi. Randy tidak pernah mengajukan laporan. Entah karena takut, atau malu, atau memang dia tahu, kalau aku sampai buka mulut tentang Vina dan semua kebusukannya, bukan cuma rumah yang akan hilang. Beberapa minggu kemudian, aku lihat sebuah postingan. Vina memposting story. Dia di rumah kos. Kecil. Sempit. Wajahnya kusut. Captionnya seperti sindiran. Dipakai. Dibuang. Yang kalah selalu perempuan. Aku tidak tersenyum. Tidak juga marah. Hanya diam. Karena mungkin, untuk pertama kalinya, Vina merasa seperti yang dulu aku rasakan. Aku dengar kabar dari temanku yang kerja di kantor Randy, bahwa Randy sekarang sering murung, tidak banyak bicara. Karirnya merosot, teman-teman menjauh. Karena mereka tahu, Randy pernah membawa wanita simpanannya ke rumah, dan membuang istri serta anaknya seperti sampah. Reputasi Randy rusak. Tapi aku tidak bersorak. Karena ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang karma. Dan karma selalu tahu alamat. Sementara aku mulai membangun hidup dari nol. Aku dan anakku pindah ke rumah kontrakan kecil, dekat dengan sekolah dan tempat kerja. Aku mulai berjualan kecil-kecilan dari rumah, membuat makanan beku, camilan, dan beberapa pesanan kue ulang tahun. Satu demi satu, pelanggan mulai berdatangan. Uang perlahan kembali masuk. Tapi yang paling penting, hatiku pelan-pelan sembuh. Anakku tumbuh ceria. Dia sudah mulai bisa tersenyum lagi. Sudah tidak lagi bertanya, kenapa papa nggak pernah datang? Karena mungkin dia sudah paham, bahwa kadang, keluarga yang utuh tidak selalu harus ada dua orang tua. Yang penting, ada cinta. Dan aku siap mencintainya lebih dari cukup. Suatu hari, saat aku sedang mencetak label untuk botol minuman yang akan dijual, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari nomor asing. Is it worth it? Pesan itu hanya 4 kata. Tapi aku tahu siapa yang mengirim. Aku tidak membalas. Tapi aku menatap pesan itu lama sekali. Worth it? Ya. Karena aku tidak hanya membakar rumah. Aku membakar penjara tempat aku terkurung dalam luka dan pengkhianatan. Dan dari abu itu, aku mulai hidup kembali. 1 tahun sudah berlalu. Terkadang aku masih menatap langit-langit kamar di malam hari, menunggu datangnya tangis. Tapi tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya hening dan napas yang mulai tenang. Luka itu belum benar-benar sembuh. Tapi tidak lagi menganga. Tidak lagi berdarah setiap kali aku mengingat semuanya. Hari ini, anakku ulang tahun. Ke-6. Aku memasak mie goreng kesukaannya. Membuat puding warna-warni. Menempelkan balon di dinding rumah kontrakan yang sempit. Tapi hangat. Tertawanya memantul di setiap sudut. Teman-teman sekolahnya datang. Saling berebut kue. Bernyanyi. Berlari. Tanpa tahu bahwa ibunya pernah hampir hancur. Dan aku duduk di sudut ruangan, memandanginya. Dulu aku pikir, aku butuh suami yang setia agar bisa bahagia. Butuh rumah besar agar bisa merasa aman. Tapi ternyata, cukup 1 anak yang memelukku setiap malam dan berkata, Mama hebat, untuk membuat hidupku berarti. Randy tidak pernah datang lagi. Terakhir aku dengar, dia pindah kerja ke luar kota. Vina, entah di mana. Namanya lenyap seperti debu. Tertiup angin setelah kisahnya tak lagi dipedulikan siapa-siapa. Aku pernah berpikir ingin membalas mereka berdua dengan lebih dari sekadar membakar rumah. Tapi kini, aku tahu, melihat mereka jatuh dengan sendirinya jauh lebih tenang daripada aku mengotori tanganku lagi. Karena ternyata, tidak semua luka perlu disembuhkan. Beberapa luka cukup diterima. Diterima.
agar kita tahu seberapa dalam kita pernah jatuh, dan seberapa kuat kita mampu bangkit. Malam itu, setelah anakku tidur, aku duduk di beranda, menggenggam secangkir teh hangat. Lampu jalan redup, udara dingin, tapi hatiku hangat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tidak merasa sendirian. Aku tahu, Allah selalu bersamaku. Aku tahu, hidup tidak berhenti hanya karena seseorang pergi. Aku tahu, rumah bisa hancur. Tapi bukan aku. Karena aku bukan lagi Maya yang dulu. Aku adalah Maya yang bertahan. Maya yang memilih membakar pengkhianatan. Dan Maya yang kini membangun hidup baru dari api yang sama.